Alhamdulillah bertemu lagi bersama kami di Senja Berkah. Pasti berkah. Pak Ustadz, Kinan, tadi aku tuh baru dapat notif. Apa? Tuh, aku baru gajian Pak Ustadz. Alhamdulillah. Nah, berarti kalau gitu, kalau baru gajian harus Kang Diki yang berbagi ke Kinan. Kan Kinan tadi dapat arisan Pak Ustadz. Tapi kan langsung habis dibeliin sama Kinan make kan, up, Pak Ustadz. skincare. Udah jangan berdamai ya, jangan berdamai. Udah dari sini pinjam 100, ini bayar 100 ke sini Jadi aman kan? pulang-pulangan gitu, Ustadz. Beres Sama kan? aja kalau gitu mah ya, Pak Ustadz ya. Mending di Kinan ngasih Diki 150, Diki ngasih 100. Lunas atau Pak Ustadz? Betul. Iya kan? Iya, Betul, setuju. betul. Nanti Ngaco yang banget. 50 25. 25. Betul. Pak Ustadz, ini tuh Ya, Diki gimana? bingung banget Pak Ustadz Ya. ya. Tadi kan Diki dapat uang nih. Lebih baik Diki itu bayar utang atau berbagi dulu Pak Ustadz? Baik. Ya. Membayar hutang itu wajib. Tuh, dengerin. Sedangkan berbagi itu sunnah. Oh. Nah, jadi lebih baik bayar utang dulu. Sebab gini, kalau kita berbagi, Ya. kita mendapat pahala. Kalau seandainya kita tidak bayar hutang, maka bukan hanya malu di dunia, Rasulullah tidak mau menyelotkan orang yang memiliki hutang, nanti di akhirat juga ditagih. Nanti pahala berbagi adik itu diambil sama orang yang Aduh, punya hutang kepada takut. kita. Iya. Mana Kinan belum bayar ini lagi, Apa? pinjol itu dia. Tuh apa dampaknya ini Pak Ustadz nggak bayar pinjol? Tuh Kinan Pak Ustadz. Tadi udah dapat arisan nggak bayar pinjol Pak Ustadz. Diki sampai ditelepon-teleponin Pak Ustadz. Iya, itu Kinan juga mau diteleponin Pak Ustadz. Gimana itu Pak Ustadz? Kalau Pak Ustadz ini tidak tahu masalah pinjol, minjemnya gimana dan lain sebagainya. Tetapi yang jelas ketika kita akan berhutang, kita harus berpikir dulu dari mana ini bayarnya. Iya. Gitu ya. Sebab gini, kadang-kadang kata Rasulullah SAW, hidup sederhana itu adalah pola hidup. Kalau mencukupi kebutuhan itu gaya hidup. Sebab kebutuhan itu tidak akan ada habisnya. Tetapi kalau kita bersederhana dan lain sebagainya, dan itu yang akan menyelamatkan kita, kata Rasulullah. Ada sebuah hadis yang disanadkan oleh Abu Hurairah bahwa di antara wal qasdu fil fakri wal gina, berusaha untuk bersikap sederhana ketika fakir dan gina, dan sebaik-baiknya orang adalah yang tidak memiliki hutang piutang. Aduh, gitu ya. Soalnya gini Pak Ustadz, Gimana tuh, biasanya Kinan? kalau misalkan udah ada deadline nih harus bayar, ternyata Kinan beli nih pinjol. Terus Kinan tuh biasanya suka ada kebutuhan-kebutuhan baru gitu Pak Ustadz. Jadi harus ngeduluin itu dulu daripada bayar utang. Gimana tuh Pak Ustadz? Iya Pak Ustadz kan lebih penting yang baru Pak Kan Ustadz. lebih penting yang baru. Gitu. Oh. Yang lama tinggalkan saja. Gak boleh juga ya Pak Ustadz, tetap Gimana utang. itu? ya, Iya maksudnya betul, ya. tetap hutang. Jadi tetap prioritaskanlah membayar hutang. Kenapa? Sebab nanti juga Allah akan ganti sesuatu yang diniatkan untuk membayar hutang. Pasti Allah akan berikan untuk membayar hutang tersebut. Beda lagi dengan kalau kita tidak niat untuk membayar hutang, insya Allah. Atau gini contohnya yang Pak Ustadz logikakan ini sederhana sekali. itu Pak Ustadz? Seandainya kita punya hutang saum saja. Kalau kita niatnya ingin membayar hutang saum tersebut, pasti itu selesai dalam 1 hari atau 2 hari. Tetapi kalau kita nanti aja, semakin lama semakin malas, godaan setannya semakin banyak, dan akhirnya tidak terlaksana itu. Waduh. Makanya usahakanlah menjemput ibadah dulu, membayar hutang itu ibadah, ya. Kemudian lakukan sesuai dengan apa yang seharusnya kita lakukan. Nah, Gitu, jangan Tapi bertumbuh. ini yang pusingnya Pak Ustadz. Bagaimana cara mengatasi utang itu Pak Ustadz? Mengatasinya. Ya harus dibayar, cara mengatasi Cara nama. membayarnya ini gimana Pak Ustadz? Kerjaan tuh susah banget Pak iya Pak Ustadz. Gini. Ustadz. Mau tipsnya Pak Ustadz? Dulu ada seorang sahabat yang sedang berada di masjid. Ya, dia berpikir aja sebenarnya. Kemudian Rasul bertanya, "Ya Abu Zar, engkau kenapa?" katanya Rasul. "Aku memiliki hutang." Maka Rasulullah SAW memberikan sebuah doa kepada Abu Zar. Maka insya Allah dengan doa tersebut, maka 2 minggu kemudian Abu Zar datang lagi. "Kenapa?" "Abu Zar, kamu tersenyum." "Ya Rasulullah, hutangku sudah lunas." Jadi begini, ada usaha dunia yang harus kita lakukan dan ada usaha akhirat yang harus kita lakukan. Kan usaha itu ada 2 ikhtiar itu ya. Ada ikhtiar dohiriyah dan ikhtiar batiniyah. Selain dari kita usaha untuk mengumpulkan membayar hutang, kita juga jangan lupa berdoa. Jangan sampai
ketika kita berusaha mencari untuk membayar hutang, kita lupa tidak sholat. Aduh. Kita lupa tidak melakukan apa yang diperintahkan Iya, oleh Allah. benar, Itu yang akan membuat sulit bagi kita. Oleh karena itu, bagi pemirsa semuanya, seandainya kita memiliki hutang, maka janganlah sampai ada niat dalam hati kita untuk tidak membayar hutang tersebut, tapi meminta doa kepada Allah atau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita akan dilunaskan hutangnya. Dan ada doanya. Dan kalau saya penasaran, tinggal datang saja ke Pak Ustadz, nanti doanya Pak Ustadz kasih ya. Aduh, nih buat yang penasaran boleh banget nanti tanya-tanya ya sama Pak Betul. Ustadz Langsung ya. aja nanti dihubungin di mana? 0813-9447-7912. Coba tanya-tanya nih kira-kira doanya apa nih pemirsa di rumah. Bener banget. Pak Ustadz berarti gampang banget ya buat ngelihat karakter seseorang tuh dari cara dia membayar hutang. Bener nggak? Kayak misalkan kalau misalkan yang bayar hutangnya tepat waktu berarti orangnya disiplin. Kalau misalkan yang kayak Kak Diki tuh sampai diteleponin berarti kan itu orangnya aduh tidak bertanggung jawab ya Pak Ustadz. Bener nggak sih? Ya, Kak Diki sebetulnya mah baru beberapa saat bertemu dengan Pak Ustadz, kok Kinan jadi cerdas gini ya, hebat ya luar Iya dong Pak Ustadz. Betul Kinan. Sebenarnya kita tuh cerdas karena dapat Betul. Ustadz. Oke. Betul Karena Teh kita nggak Kinan. lolos neraka. Jangan mencari kesolehan seseorang itu di masjid. Dah pasti ketika dia datang ke masjid akan melakukan ibadah. Betul, betul. Tetapi carilah akhlak seseorang itu di luar masjid. Seperti membayar hutang, sedang sapar, sedang liburan. Akan terlihat karakter-karakter orang Iya tersebut. Pak Ustadz. Kadang-kadang kalau kita sedang sapar ada yang meninggalkan kita gitu. Dia ingin cepat-cepat sampai. Itu Gitu. tuh Ada yang siapa lelet tuh? bayar hutang gitu kan ya. Nah itu adalah karakter-karakter sebenarnya. Kalau di masjid kan ketika datang ke masjid, akhlak manusia itu pasti akan menunjukkan akhlak Ya, yang sholat baik. Pak Ustadz. Untung Akhlak dikit di luar yang baik. masjid Pak Ustadz. Biasanya yang beresin sepatu. Oh, iya, betul. Yang bagus. bukan yang lagi- sholat. Bukan yang ngilangin sepatu ya. Aduh, iya, Pak Ustadz, itu jangan-jangan Kan kemarin biar bisa bayar utang Pak Ustadz. jangan-jangan kemarin Kinan dari ini Pak Ustadz, Kinan dari masjid habis sholat terus tiba-tiba kok sendal Kinan satunya jadi warna pink padahal Kinan warnanya kuning Pak Ustadz. Jangan-jangan Kang Diki itu Itu luntur, beli Pak ini, Ustadz. Ih, ngambil buat dijual buat bayar utangnya jangan-jangan. Ini nanti. Aduh. Ini kan perempuan, ini laki-laki. Iya, Pak Kok Ustadz. Kak Diki ngambil sandal perempuan gimana jalannya tadi ya? Aduh. Berarti kalau ngebayar hutang juga itu tuh nggak bisa asal-asalan ya Pak Ustadz maksudnya. Kalau misalkan nih Kinan punya utang nih sama Kak Diki nih. Nah terus Kinan kan nggak bisa bayar, bingung kan cari uang susah Pak Ustadz. Terus misalkan Kinan pakai uang haram kayak Dari tadi tuh misalkan nyuri barang terus Kinan jual. Nah itu diperbolehkan atau enggak sih Pak Ustadz? Yang Wala penting lunas, Pak takulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kamu makan dari harta yang batil. Dari jalannya. Sebab harta yang haram ini kan bukan hanya datnya saja, bukan hanya bentuknya saja, termasuk perjalanan mencarinya juga. Jadi adiki kalau ketika kita membayar hutang, maka berusaha membayar hutang dari sesuatu yang halal. Jangan sampai dari hasil judi, dari hasil tadi apa mencuri apa itu? Mencari Sendal ya. Aduh. Mencuri sendal. Meni Duh, sendal ya. menit elitnya. Iya, Elit gimana ya, sih Kang Pak. Diki? Tapi Pak Ustadz dulu Diki pernah nonton film kartun. Ada itu yang kayak pencuri dianya, tapi nolong orang-orang miskin Pak Ustadz. Robin Hood. Iya Robin Hood, iya kan Pak Ustadz. Itu dia mencuri barang tapi nolong orang miskin. Itu gimana Pak Ustadz? Boleh Itu tak? di dalam agama kita tidak dibenarkan. Walaupun jadi gini, ketika kita memberi makan seseorang itu dengan sesuatu yang haram, maka esensi dari apa kita berikan itu adalah haram. Gitu. Jadi di dalam Islam itu harus jelas bahwa dari mana barang ini digunakan untuk apa, bagaimana perjalanan itu harus jelas. Gitu. Itu dia, nggak boleh menghalalkan segala cara tetap aja. Ih pinter banget Kinan ini Ya, Pak jelas Ustadz. dong, Setelah Pak dekat dengan Ustadz ini jadi alhamdulillah. Pinter Masya banget Allah. ya. Tahu ya. Nanti dia mau ngasih dikit duit Pak Ustadz. Iya, iya. Gitu Pemirsa kan. di rumah pengen pinter juga seperti Kinan pemirsa di rumah. Jangan lupa langsung kontak person kita di 0813 9447 7912. Di sana boleh banget tanya-tanya Pak Ustadz seputar apapun tentang agama Islam. Dan pemirsa di rumah jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Senja Berkah. Pasti berkah.